Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu Tombolatutu dengan NIM G701231100 dari kelas B. Program Studi Farmasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur obat Ramipril dengan ATME. Sebagai pendahuluan, struktur kimia obat memiliki peran penting dalam menentukan nasib obat di dalam tubuh, yang dikenal sebagai proses ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setiap perubahan kecil pada struktur dapat mempengaruhi kelarutan, kemampuan menembus membran, serta interaksi dengan enzim. Ramipril merupakan salah satu contoh obat yang dirancang secara khusus dengan pendekatan Structure Activity Relationship, biasa disingkat dengan SAR, untuk mengoptimalkan proses ATME-nya. Sebagai pengenalan Ramipril sendiri adalah obat golongan AC inhibitor yang digunakan dalam terapi hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Obat ini tidak langsung aktif, melainkan diberikan dalam bentuk prodrug yang akan diubah di dalam tubuh menjadi metabolit aktif yang bernama ramiprilat. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan obat di saluran cerna. Poin pentingnya, golongan AC inhibitor digunakan untuk hipertensi dan kardiovaskuler, serta merupakan prodrug yang akan diubah menjadi ramiprilat. Untuk struktur kimia Ramipril, secara struktur, Ramipril memiliki gugus ester, gugus karboksilat, serta bagian cincin yang bersifat lipofilik. Nah, kombinasi ini membuat Ramipril lebih mudah larut dalam lipid dibandingkan bentuk aktifnya. Gugus ester menjadi kunci penting karena berperan dalam meningkatkan kemampuan obat untuk melewati membran biologis. Berikut ada proses ATME. Pada tahap absorpsi, struktur ramipril yang mengandung gugus ester akan membuat obat menjadi lipofilik sehingga mudah melewati membran sel usus melalui difusi pasif. Hal ini menyebabkan bioavailabilitas obat ramipril menjadi lebih baik dibandingkan jika diberikan langsung dalam bentuk aktifnya yang lebih polar. Lalu setelah diserap, sifat lipofilik dari ramipril ini akan memungkinkan obat terdistribusi secara luas ke berbagai jaringan tubuh. Selain itu, ramipril juga dapat berikatan dengan protein plasma yang membantu mempertahankan konsentrasi obat dalam sirkulasi dan memperpanjang durasi kerjanya. Lalu, ramipril akan mengalami metabolisme di hati melalui reaksi hidrolisis oleh enzim estrase yang memutus gugus ester, yang menghasilkan ramiprilat sebagai bentuk aktif, sehingga perubahan struktur ini meningkatkan polaritas dan memungkinkan obat berinteraksi lebih efektif dengan enzim target, yaitu ACE. Yang terakhir, ramiprilat yang lebih polar ini dan mengandung gugus karboksil akan lebih mudah diekspresikan dari tubuh, terutama melalui ginjal. Nah, karena sifatnya hidrofilik ini, dia dapat membantu proses eliminasi sehingga mencegah akumulasi obat dalam tubuh.
Lanjut, untuk hubungan struktur dengan ADME-nya. Secara keseluruhan, struktur ramipril menunjukkan hubungan yang jelas dengan setiap tahap ADME. Gugus ester meningkatkan absorpsi, sifat lipofilik mendukung distribusi, metabolisme mengaktifkan obat, dan peningkatan polaritas pada metabolit untuk mempermudah ekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa desain obat sangat menentukan keberhasilan terapi. Kesimpulan yang dapat kita tarik, ramipril merupakan contoh obat yang dirancang secara rasional berdasarkan hubungan struktur dan farmakokinetik. Dengan memanfaatkan konsep prodrug, obat ini mampu mencapai absorpsi yang optimal, didistribusikan secara efektif, diaktifkan melalui metabolisme, dan akhirnya dieliminasi dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman hubungan struktur dengan ADME sangat penting dalam pengembangan obat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.